Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd, yang kami hormati Ibu Ketua LP2M beserta sekretaris dan jajaran tim dari LP2M, yang kami hormati Bapak Ibu peneliti di Tabdimas tahun 2024, dan yang spesial juga hadir di hadapan kita Bapak Wakil Rektor 4 beserta beberapa jajaran pimpinan fakultas, lembaga, prodi, dan UPT. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala disertai salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kami diberikan ruang dan waktu untuk menyampaikan di hadapan Bapak Ibu peneliti beberapa hal sehubungan penelitian di Tabdimas tahun anggaran 2024. Nah, saya tahu Bapak Ibu pasti cuma mau tahu jawaban dari satu pertanyaan besar. Apakah penelitian masih mengumpulkan nota-nota, kwitansi-kwitansi? Nah, jawabannya mungkin sebentar kami berikan berikut dengan pengendaliannya. Namun sebelum kami urai seperti apa jawabannya dan seperti apa simulasi RAB ataupun laporannya, izinkan kami memberikan gambaran kepada pihak LP2M, pihak peneliti terkait pengawasan internal yang SPD lakukan terkait penelitian. Nah, tahun ini sebagaimana kita tahu sudah 2 tahun kita melaksanakan penelitian yang namanya berbasis satuan biaya keluaran. Tahun ini sama tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya kita lakukan yang namanya penelitian SBM, standar biaya masukan. Dasar hukumnya jelas sekali, yaitu peraturan Menteri Keuangan berikut dengan peraturan turunannya. Nah, yang perlu kami juga berikan pemahaman kepada Bapak Ibu bahwa pembeda utama dari SBM dan SBK itu terletak pada poin istilah masukan. Ketika kita sebut dia SBM, standar biaya masukan, artinya akan dikompilasi item biaya apa saja yang menjadi input pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi kalau misalnya ada rapat kerja, maka input anggarannya mulai dari ATK, sewa ruangan, transportasi, dan seterusnya. Itu namanya masukan atau input. Sedangkan kalau SPK itu keluaran, artinya berapa anggaran yang dianggarkan, dialokasikan untuk keluaran atau output suatu kegiatan. Nah, semua sudah diatur detail di Juknis yang kita sudah pedomani bersama, yaitu keputusan Dirjen Pendis nomor B6036.2. Semua detail di situ. Yang Ibu Ketua tadi sampaikan terkait kewajiban publikasinya berapa tahun, itu semua tertuang di situ. Terkait apa bentuk output outcome-nya ada juga di situ di Juknis. Nah, selanjutnya yang perlu juga kita pahami perbedaan utama SBM, penelitian SBM dan penelitian SPK itu pada titik mutu atau keluarannya. Oke, lanjut. Nah, kalau SBM sebenarnya sama juga, yaitu di mana semua stakeholder memiliki peran masing-masing. Rektor punya peran, wakil rektor punya peran, ketua dan sekretaris LP2M ada perannya, dan Kapus Litbang juga ada perannya, begitupun reviewer ada perannya.
Namun kalau penelitian SPK itu betul-betul peran yang menjamin mutu mulai dari proses awalan atau inputan, yaitu di posisi reviewer. Mengapa reviewer? Karena yang menentukan kelulusan itu adalah pihak reviewer, yang menjaga mutunya pihak reviewer. Dan salah satu apresiasi yang bisa kami sampaikan kepada pihak LP2M, yaitu tahun ini alhamdulillah sudah melibatkan reviewer eksternal. Kalau tidak salah 2 orang deh kok. Alhamdulillah 2 orang. Syukurnya, semoga di tahun-tahun mendatang dipertahankan yang seperti ini. Nah, selanjutnya ada juga peran dari pihak pengawas internal. Kalau kami, Bapak Ibu, ketika memeriksa penelitian maupun secara umum anggaran belanja UIN, itu namanya sensus audit, bukan sampling audit. Artinya kami upayakan seluruh kegiatan itu kami cek, kami periksa. Sedangkan pihak eksternal, dalam hal ini mungkin BPK, KAP, inspektorat, itu namanya audit sampling. Audit sampling artinya siapa yang rezekinya dipanggil ke rektorat dimintai keterangan, itu namanya kena sampling. Kalau tidak dapat telepon berarti lolos dari sampling. Kira-kira seperti itu. Nah, karena SPI melakukan sensus audit, berarti kami punya gambaran overview seperti apa mappingnya penelitian di UIN Alauddin Makassar. Dan ini yang kami mau paparkan di hadapan Bapak Ibu sebagai masukan juga untuk pihak LP2M. Nah, oke, lanjut. Nah, ini landasan utama kenapa reviewer itu penting. Oke, lanjut nih. Ya sama, terus oke. Kembali ke dulu. Kembali. Ya. Sedikit lagi untuk reviewer di Tabdimas itu, kalau kita merujuk ke aturannya ini, sebenarnya kewenangannya luas sekali. Bukan hanya menguji substansi tulisannya Bapak Ibu, tapi beliau juga bisa menguji RAB usulan penelitian. Jadi contoh, misalnya penelitiannya kita klaster perguruan tinggi 75 juta. Setelah dikaji oleh tim reviewer, dikaji RAB-nya, dicocokkan dengan substansi penelitiannya, bisa saja diputuskan 50 juta saja atau 60 juta saja. Itu kewenangannya tim reviewer, bisa sampai ke arah sana. Nah, tapi syukurlah yang kita lihat pengumuman tidak bervariasi, alias semua sama, satu klaster sama anggarannya, tidak beda-beda. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran untuk kita semua mengapa perlu dikendalikan yang namanya anggaran penelitian. Karena terus terang saja, kami izin dulu ke Pak Sekretaris, kami tampilkan temuan BPK. Jadi tahun 2021 penelitian menjadi temuan BPK, di mana realisasi bantuan penelitian belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap sebesar 800 juta sekian, 815 juta. 800 juta, bukan 80 juta. Ini waktu musim masih SBM. Ini luar biasa. Hampir semua penelitian yang kami review itu tidak ada nota-notanya sampai waktu BPK datang. Sampai BPK datang, dan hasilnya menjadi temuan. Saya wallahualam kurang tahu bagaimana tindak lanjutnya, apakah sudah diselesaikan ke masing-masing person peneliti. Lanjut, tahun 2022 penelitian di Tabdimas kembali menjadi sorotan BPK. Tapi ini bukan sepenuhnya ada kekeliruan di LP2M, tapi ini sistematis dari Dirjen Pendisnya, di mana satuan biaya untuk kajian aktual strategis itu tidak sesuai dengan SPK.
Ya, dan lama juga Dik. Nah, selisihnya itu lumayan. Yang mestinya cuma 25 juta diberikan di juknis 40 juta. Ya. Sehingga ada beberapa judul di klaster tersebut saya kurang tahu apakah pengembalian atau dicegah dari awal dikurangi. Nah, itu tahun 2022. Di tahun anggaran 2023 atau tahun lalu itu BPK tidak angkat jadi temuan, tapi kami yang SPI yang dipanggil menghadap ditanya-tanyai bagaimana model pengendalian penelitian, dan jawaban kami berikan jawaban bahwa kami sudah melakukan pengendalian penelitian SBK dalam bentuk kebijakan, di mana Bapak Ibu peneliti tidak diwajibkan membuat laporan penggunaan keuangan. Saya ulangi, tidak diwajibkan membuat laporan keuangan. Namun kami minta peneliti tahun lalu 2023 itu membuat laporan keuangan pribadi istilahnya, bukan untuk dikumpul di LP2M, tapi untuk internal penelitinya. Sewaktu-waktu kalau diminta BPK jadi sampling, siap-siap menjawab. Kenapa demikian? Karena kami temukan dari 113 judul tahun lalu 2023 tidak cukup setengahnya yang sudah submit tahun kemarin waktu BPK masuk. Artinya masih ada penelitian yang masih berproses. Ada yang baru survei, ada baru izin penelitian, ada masih bolak-balik ambil data, masih sedikit yang keterangannya sudah submit. Nah, ingat Ki, yang tahun 2023 ada kewajiban targetnya, ada 1 tahun harus publish, ada 2 tahun harus publish, ada 3 tahun harus publish. Nah, semoga tidak terlena. Nah, karena 3 tahun menjadi perhatian dari auditor internal maupun eksternal, sehingga kami di SPI kemungkinan kita akan menerapkan kebijakan yang sama tahun 2024. Nanti kami urai secara detail. Oke, lanjut. Nah, ini juga catatan kami, mohon izin untuk LP2M. Kami pernah melayangkan surat edaran ditandatangani oleh Pak Rektor. Kami minta data penelitian dari pihak LP2M itu tahun 2020, 2021, 22 sampai 23, dan sejauh ini belum sepenuhnya data bisa kami peroleh. Artinya bisa kami ambil kesimpulan pengendalian di LP2M belum sepenuhnya memadai, dalam arti belum baik kompilasi data-data penelitiannya, baik itu LPJ-nya maupun publikasinya. Nah, semoga ini bisa kami dibantu. Terus yang kedua, penegakan reward and punishment terkait ketidakpatuhan waktu pelaporan itu, ya, itu juga penegakan reward. Nah, sebagaimana kita tahu di juknis di halaman belakang ada namanya bab reward and punishment. Nah, bagi yang tertib diprioritaskan di tahun depannya, dan sebaliknya bagi yang tidak tertib itu sebaiknya diblokir kalau perlu. Nah, semoga punishment bisa diterapkan. Terus yang C, nah ini juga menarik, isu-isu plagiasi. Isu-isu plagiasi ini sebenarnya pernah kami dapatkan di LP2M. Audit SPI menemukan ini tahun 2022 kalau tidak salah, 2021. Kami sudah berikan laporannya ke Ibu Ketua. Modusnya, ada dosen menggunakan skripsi mahasiswanya diajukan menjadi proposal di Tapimas. Kenapa saya tahu atau kami tahu? Karena footnote-nya lu pernah hapus. Masih tertulis tahun 2018 footnote-nya, padahal ini penelitian tahun berapa begitu. Nah, ada juga modus yang kami temukan
disertasinya mengusulkan menjadi penelitian di Tabdimas tanpa ada mengubah-ubah sedikit variabel. Jadi ketika dibaca di sistem yang kami deteksi di repositori, persis sekali halaman pertama sampai halaman terakhir daftar pustaka persis sekali mirip. Nah, terus selanjutnya penggunaan hibah penelitian untuk hal yang tidak sesuai peruntukan. Ini waktu masih penelitian SPEK memeriksa bukti-bukti. Kami mendapati banyak penelitian yang melampirkan bukti wajar. Contoh, ada peneliti mungkin luput, dia keluarkan nota beli cat di toko bangunan, lupa kita kasih keluar. Artinya dananya sebagian begitu lari ke rumahnya. Ada juga belanja modal sesuai aturan, membeli laptop 13 juta. Laptop tidak diperkenankan dibeli dalam skema penelitian. Boleh-boleh saja dibeli, tapi harus dilapor ke PPK untuk dicatat di SIMAK BMN sehingga menjadi datanya asetnya going allotted. Nah, siap tidak? Tentu tidak siap. Nah, itu ada seperti itu. Ada juga nota cuci mobil. Nah, kadang-kadang ini cocologi, rasionalisasi. Katanya mobilnya dipakai meneliti, mobilnya dipakai berkunjung ke tempat penelitian. Dalam hal ini perpustakaan nasional di kampus-kampus lain atau di mana. Intinya mobilnya dipakai sehingga katanya bisa dimunculkan item biaya begitu. Nah, itu dulu waktu masih penelitian SPM. Nah, yang terakhir, banyak sekali yang kami dapatkan pengaduan-pengaduan di mana calon peneliti yang tidak lolos karena sebab-sebab tidak jelas. Padahal katanya si yang mengadu dapat informasi dari reviewer, nilainya bagus, tapi di SK kelulusan tidak bagus atau tidak lulus. Banyak pengaduan seperti ini. Syukurnya pengaduan ini yang bersangkutan cuma lapor ke SPI. Saya tidak bisa bayangkan kalau kolektif mereka satu suara mengadu ke Itjen mungkin lain ceritanya. Bisa jadi pihak LP2M akan ditegur, bukan lagi teguran lisan, mungkin teguran keras. Nah, harapannya kami dari SPI semoga berkurang aduan-aduan di setiap musim penelitian. Dan ini kalau saya mau dengan penelitian di prodi, penelitian di fakultas, kurang lebih sama yang seperti ini. Dulu banyak yang mengadu, Pak, kenapa yang dekati dengan kajur yang mendapat penelitian prodi? Kadang saya bercanda, ya wajar dia dapat karena dia tahu aktif di kerja borang akreditasi. Ibu bapak kalau diundang rapat sama kajur tidak pernah datang. Jadi rezekinya orang yang begitu alasannya kami kalau bercanda. Mudah-mudahan bapak ibu yang berposisi pimpinan prodi fakultas bisa lebih cermat dalam hal mengelola penelitian. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran penelitian tahun 2024. Kurang lebih 3M anggaran yang dikelola oleh LP2M dan kurang lebih 117 lupa kami masukkan yang klaster kolaborasi internasional sehingga totalnya 117 judul. Dan ini kami akan tagih nanti secara bertahap 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun output penelitiannya. Kami akan bantu review seperti apa. Oke, lanjut. Nah, masuk ke intinya. Inti pertanyaannya kita semua yang menjadi kegelisahan. Bisa di zoom lagi. Nah,
Jadi kalau di bahasa juknis itu laporan penggunaan keuangan tidak diwajibkan lagi kepada peneliti. Itu yang kami garis merah, tidak diwajibkan. Kata tidak diwajibkan itu kita maknai kalau ada lebih baik. Kalau ada lebih baik, tapi sifatnya kebutuhan tim, bukan untuk dikumpul di LP2M. Kenapa untuk kebutuhan tim? Ya, histori kan, kenang-kenangannya kita nanti kalau pensiun kan bahwa kita pernah meneliti waktu aktif. Nah, terus itu juga untuk menjaga-jaga, jangan sampai BPK di bulan Februari tahun 2025 datang untuk memeriksa tahun ini, lantas ibu tidak ada bukti submit output, kena kipas di sampling. Saya jamin 99% kena ke sampling. Nah, ketika masih berproses penelitian tak, baru tidak ada backup data, bukti-bukti yang bisa kita pegang, wah ini agak gawat, karena bisa jadi tidak tercapai outputnya karena prosesnya saja tidak jalan, pengelolaan dana yang sudah cair tidak jalan. Nah, sehingga bagus juga inisiatif yang dilakukan oleh LP2M memblokir 30% dana penelitian di rekening. Memang juknisnya menyebutkan anggaran yang di bawah 100 juta itu dicairkan full, tapi ada namanya pengendalian internal. Nah, itu tadi yang Ibu Ketua sampaikan, kalau cair 75 juta, kalau anggaran tak 75 juta, yang cair setelah kontrak nanti cuma 70%, 30-nya disimpan nanti ketika proses semua sudah selesai. Dan ini sudah dijalani selama ini tahun kedua, tahun kemarin sudah diberlakukan. Oke, lanjut. Ini juga perlu kami berikan gambaran Bapak Ibu, karena pasti sudah ada yang sudah semangat sekali mau meneliti bulan depan atau bulan ini ketika kontraknya sudah selesai. Jadi ketika kita melaksanakan penelitian, ada yang namanya biaya pokok, biaya utama, ada juga namanya hanya biaya pendukung. Apa itu biaya utama atau biaya pokok? Itu segala biaya yang terkait institutional cost atau biaya-biaya yang menunjang keterjadiannya penelitian atau riset cost. Sedangkan yang sifatnya biaya pendukung kayak bahan habis pakai, konsumsi dan lain-lain. Nah, kecenderungannya peneliti kadang lebih berat di biaya pendukung. Oke, nanti saya berikan contohnya lagi. Lanjut. Nah, yang dimaksud institutional cost, nah ini kami berikan definisi, yaitu anggaran honor yang legal yang diperuntukkan kepada personalia yang mendukung penelitian. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa ada sebenarnya sumber penghasilan di penelitian. Jadi keliru ketika mengatakan tidak bisa di honor, tidak bisa dapat apa-apa di penelitian. Sebenarnya bisa, legal, insya Allah halal. Caranya yaitu ini namanya institutional cost, biaya lembaga atau biaya terlembaga ketika kita mengkoordinasikan penelitian. Bisa dalam bentuk perjalanan dinas. Nah, saya coba ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita meneliti di Jakarta, di kampus UIN, Syarif, Hidayatullah, itu kan kita naik pesawat ke sana. Kita mengurus SPPD sekian hari, anggaplah 3 hari. Kita bisa dapat uang harian 3 hari. Dan SPPD itu kita lapor di KP menjadi pengganti absen. Lapor ke Dekan pengganti absen. Oke, sampai sini paham? Jadi dapat uang harian. Yang kedua, ada juga namanya tim peneliti. Ada yang namanya tim pengolah data, ada namanya petugas survei,
ada pembantu lapangan. Nah, petugas survei sama pembantu lapangan itu terkadang kan yang diberdayakan anggota peneliti dari unsur mahasiswa. Itu bisa kasih yang diberikan mereka. Jangan karena mahasiswa di mereka 3M, makasih. Harus tahu diapresiasi dan ada standarnya. Lihat petugas survei 8.000 per orang. Jadi kalau 100 orang yang survei, ya silakan dikali. Terus ada pembantu lapangan. Pembantu lapangan itu satuannya hari, 80.000 per hari. Jadi kalau ada mahasiswa kita arahkan ke selayar, kumpul data, membantu teknis selama 30 hari, tinggal dikali 80.000. Segitu honor yang standar mereka dapatkan. Oke, lanjut. Ada juga anggaran pembelian referensi. Nah, ini juga kadang sering tidak dianggarkan sama peneliti. Anggaran referensi. Terkadang kan ketika kita menyusun proposal, itu kan tidak ujung-ujung muncul hanya modal Google, hanya modal penelitian sebelumnya. Tentu terkadang kita beli buku, beli bahan bacaan, itu kan boleh dibiayai. Jadi kalau ke Gramedia minta notanya, atau beli online minta bukti struknya. Nah, itu juga bisa digunakan untuk akses jurnal berbayar, bisa untuk e-book berbayar, maupun beli lisensi software yang asli. Terus ada juga anggaran yang bisa juga kita anggarkan. Itu biasa disebut anggaran konsultasi penelitian. Ini muncul di tahapan persiapan penelitian. Ketika kita menyusun proposal, itu tentu kan kita butuh pandangan masukan dari ahli. Bisa saja gurunya kita di Unhas, dosennya kita di Unhas, di UNIM, di Unismu, maupun di tempat lain. Ketika kita menemui beliau di rumahnya, konsultasi minta masukan terkait penelitian, itu kan ada interaksi ilmu. Harus tahu di honor, bisa di honor di RA Beta. Yang tidak boleh mungkin adalah ketika menghonor teman sendiri dalam lingkup UIN Alauddin Makassar, karena terbentur di aturan SBM, di mana tidak boleh menghonor pihak dalam kampus. Itu sederhananya, tidak boleh menghonor pihak dalam kampus. Terus selanjutnya juga yang kadang luput, ada namanya diseminasi. Jadi diseminasi itu adalah proses aktif yang melibatkan penyampaian informasi atau pengetahuan dan hasil penelitian kepada khalayak yang lebih luas. Nah, ini kan terkadang Bapak Ibu yang ambil studi-studi pendidikan mungkin ya, itu kan diseminasi kadang di hadapan guru-guru, diseminasi di hadapan siswa di sekolah-sekolah. Ini boleh dianggarkan, keluarkan kosnya, konsumsi, transport, apalagi akomodasi kalau dia di daerah, di Ponto, di Takalar, di Maros, di sana diseminasi di tempatnya, keluarkan kosnya dan seterusnya. Ini boleh dianggarkan, ya. Bisa juga ceritanya. Jadi cara membedakannya yaitu kalau dia responden kan kita minta ini memenuhi kebutuhan datanya kita. Kalau dia konsultan ya sifatnya interaksi proposal begitu. Respondennya, tapi kalau informan misalnya, dan itu informan bisa tokoh
santrinya kan. Nah ini bagaimana membedakan? Baik, jadi informan maupun konsultan itu kalau kami sama, dan standar biayanya ada di SBM. Standar biaya masukan per Pemkeu itu ada namanya honorarium eksternal atau pakar, itu 1,7 juta per jam, standarnya begitu. Jadi kalau 3 jam rasionalisasikan maksimal 1,7, bisa di bawahnya. Oke, mungkin itu dulu penyampaian pendahuluan dari kami. Saya kembalikan ke moderator untuk dilanjutkan atau disempurnakan melalui tanya jawab. Bisa cepat selesai seperti Pak Ridwan, mungkin sudah Pak Ridwan Kambau ini sudah penelitian dari bulan 3 ini tentang penelitiannya, jadi sudah 70% sebenarnya.